Hai guys, oke kali ini Repri pengen buat yang berbeda ya. Repri pengen menjawab semua pertanyaan kalian dan komen kalian. Repri pengen menjawab dan menjelaskan sedetailnya supaya Repri lebih dekat dengan kalian ya. Karena kalau Repri menjawab di itu karena memang sudah kekurangan waktu juga dan memang banyak juga komen dari kalian, jadi Repri jarang bisa membalas. Dan Repri bakal balas komentar dari kalian. Dan mohon maaf misalnya ada komentar dari kalian yang nggak kebaca Repri karena memang banyak ya. Jadi Repri bakal memilih yang memang benar-benar penting ya. Oke, yang pertama itu dari Evan Fahrizal. HP yang awet itu merek apa bang? Tolong jawab ya. Kalau ini persepsi Repri ya, HP yang paling awet dibanding HP-HP lain itu adalah brand Apple. Kenapa? Repri sebenarnya nggak mendukung atau apa, cuman kita lihat kasusnya seperti iPhone 4 dan satu lagi Repri bawa dan iPad 2. Kamu tahu nggak, ini jadul banget. Ini produk ini sudah zaman dulu banget, dari tahun 2010 ya kalau nggak salah, kalau nggak 2009 ya, tapi sampai sekarang orang masih banyak menggunakannya. Kenapa? Karena kita tahu Apple itu sangat menghargai konsumen yang menggunakan produknya. Walaupun produk yang digunakan konsumen itu produk jadul, tapi Apple tetap memperbaharui, tetap memperlihatkan kesetiaan atau perhatiannya ke pengguna produk-produk jadul. Jadi produk jadul Apple itu tetap dapat upgrade sampai berkali-kali. Jadi kemungkinan misalnya kalian beli iPhone X ya sekarang, kemungkinan sampai 10 tahun mendatang kalian tetap bisa menggunakan iPhone X. Tapi misalnya kalian menggunakan Android merek apapun ya, kalian belum tentu 10 tahun ke depan bisa memakai. Seperti contohnya Samsung iPhone 4 ini kan dulu rivalnya ini Samsung Galaxy S2. Samsung Galaxy S2 nggak ada lagi kan sekarang orang pakai, tapi iPhone 4 masih ada yang pakai. Berarti yang awet itu Apple. Dan untuk segi ketahanan ya siapapun pasti tahu Apple itu lebih kuat dari kualitas dan lain sebagainya. Karena Apple itu terbaik, hanya mengeluarkan satu produk dengan kualitas terbaik. Kalau Samsung dan brand lain itu mempunyai diversifikasi yang banyak. Jadi ada yang kelas atas itu yang terbaik, kelas menengah itu menengah, dan kelas bawah itu ala kadarnya kualitasnya. Oke, itu aja. Semoga terjawab ya. Tuh bagus Pajar. Ya gimana ya, Repri terus terang nih, Repri susah banget ya. Maksudnya kebiasaan jadi P semua. Mungkin sebenarnya bukan Sunda sih itu, karena Repri memang orang asli Banjarmasin ya. Karena memang orang Banjarmasin rada sulit membedakan bukan membedakan, tapi pengucapannya itu memang gimana ya, logat Banjar itu terlalu pokoknya gitu tuh kental banget untuk orang Banjar. Repri bukan orang Sunda, Repri orang Banjarmasin. Peace. Next. Oke, dari Muhammad Suratwan, panjang lebar banget, kalian baca sendiri ya. Jadi sebenarnya gini loh, sedikit sulit juga Repri pengen menjelasin maksudnya backlight. Maksudnya pasti ya mungkin dia ini memaksudkan itu bias silau. Bias silau itu saat kita berfoto membelakangi cahaya, itu ada silau yang masuk ke dalam objek kita yang membuat objek kita jadi nggak clear itu. Kalau F7 itu memang seperti itu. Kenapa Repri bisa mengungkapkan hal seperti itu? Karena Repri sudah jar orang Banjar tuh tulai. Sudah muntah aku megang HP F7 itu gitu loh. Bukannya aku nggak pernah, aku sering banget malah gitu loh. Aku megang HP F7. Gimana nggak sering, aku nge-review tiap hari, aku megang tiap hari. Jadi mau dikatakan seperti apa lagi. Dan mungkin satu yang buat teman-teman ya, jangan samakan Repri sama reviewer. Karena Repri bukan reviewer, Repri vlogger. Ya, itu satu hal yang perlu kalian bedakan. Jadi kalian nggak bisa menyamakan Repri dengan reviewer, karena reviewer itu fokusnya pada spesifikasi dan melihat sesuatu dengan secara sekilas dan secara garis besar. Dan rata-rata reviewer itu pakai grup, dan memang dia pasti sama, entah kayak Bang Review atau mungkin Putu Reza, semua itu mereka tuh satu grup, jadi kesimpulan mereka itu pasti sama. Itu kalau Repri nggak grup sama mereka, Repri nggak minjam HP sama mereka, dan jadi nggak ada. Repri berdiri sendiri, Repri seorang vlogger, sama seperti vlogger luar negeri seperti iJustin, dia nggak pernah
nge-review kayak reviewer lain, cuman dia memang hobi, dia suka, jadi itu fashion dia. Nah, Repi seperti itu, mungkin bisa dibilang Repi vlogger bukan reviewer. Itu aja sih. Jadi nggak bisa Repi dibandingin sama reviewer lain karena berbeda kelasnya. Bukan kelas sih, beda jenisnya. Oke, Rudy Bojes, ya kalian bisa baca sendiri apa komentarnya. Gimana ya, Repi sebenarnya bingung juga ya. Pengen Repi ini bukan reviewer ya. Repi bukan reviewer, Repi ini vlogger, you know. Reviewer itu dia itu lebih ke spesifikasi. Kalau Repi ini nggak terlalu ngurus spesifikasi, tapi lebih ke kualitas dan experience. Sedangkan reviewer itu dia nggak terlalu ngurus masalah kualitas foto seperti apa, kualitas pencahayaan, kualitas ini dia nggak terlalu membahas, dan dia nggak terlalu memperlihatkan experience-nya, tapi mereka tuh lebih ke spesifikasi. Sedangkan Repri nggak. Banyak mungkin hater Repri yang kurang paham, jadi membandingkan Repri dengan reviewer lain. Sebenarnya Repri bukan reviewer, Repri vlogger. Oke, buat the show ya, makasih ya. Soalnya Repri nggak juga sih dibilang detail banget, karena yang detail itu semuanya pasti punya kekurangan dan kelebihan. Karena Repri bukan reviewer juga. Mungkin yang detail itu ya reviewer yang asli seperti Putu Reza atau mungkin apa, mereka memang asli reviewer. Repri bukan reviewer, Repri vlogger. Cuma Repri menjelaskan sedetail mungkin yang namanya kualitas. Repri lebih condong ke kualitas, bukan spesifikasi. Itu aja sih. Kalau kalian mencari spesifikasi, jelas Repri sangat kurang, lebih lengkap reviewer yang asli. Itu sih. Ya, Rizky Dwi Ramadan panjang banget ya, panjang banget, kalian bisa baca sendiri ya. Kalau Repri sekali lagi Repri bilang Repri bukan reviewer, Repri vlogger, karena Repri nggak ada ngaku-ngaku sebagai reviewer ya. Itu aja sih Repri mau komentar. Kalau masalah spek itu, karena Repri bukan reviewer, Repri nggak ada membahas masalah spek. Karena Repri bukan reviewer, Repri vlogger, Repri fokus pada kualitas. Kualitas yang nggak akan kalian dapatkan hanya dengan menonton reviewer. Itu bisa dibilang Repri hanya pelengkap doang. Jadi saran Repri, kalian tonton dulu lah. Kalian pengen tahu-tahu masalah spesifikasi atau apapun, kalian tonton reviewer dulu. Reviewer kayak Putu Reza dan lain sebagainya. Kemudian baru kalian lihat, mau tahu kualitas lebihnya, baru kalian lihat aku. Kalau kalian mau juga sih, kalau enggak ya enggak masalah juga. Muammar Prayogi, ya ini jadi kami melihat dia ini salah satu provokator ya. Bisa dibilang dia seperti provokator karena dia bisa dibilang kayak toxic gitu atau mungkin gimana aja. Jadi dia ini, Repri curiga ini sales, tapi sebenarnya mungkin dia memang benar-benar sales. Repri curiga dia ini sales brand apa, mungkin kayaknya brand Oppo atau apa, nggak tahu juga. Buat ya ini Abdul Wahid ya buat Abdul Wahid ya, kalau misalnya aku bodoh, semoga saja kamu pintar ya. Oke. Dan Repri harap Wahid yang pintar banget ini nggak bisa berkarya lebih daripada Repri. Repri harapkan seperti itu aja, karena memang banyak orang-orang seperti dibilang di Indonesia ini, orang mengatakan Indonesia dimana orang-orang bodoh, tolol, dan bego bisa terkenal, cepat terkenal, dan orang pintar berprestasi susah terkenal. Dan Repri harap orang-orang seperti Wahid yang memang pintar-pintar bisa menonjolkan kelebihannya, bisa mengekspos kelebihannya supaya dia bisa lebih terkenal dan diapresiasi. Jangan orang-orang bodoh seperti Repri ini diapresiasi orang. Ya sayang sih, banyak orang-orang pintar, orang-orang bodoh kayak Repri malah diapresiasi. Bahkan banyak orang-orang pintar yang bikin channel YouTube nggak laku, nggak ditonton orang ya. Miris aja sih. Ya, Made Selamat, ini itu kalian bisa baca tuh panjang lebar banget ya komentarnya. Dan kalau menurut Repri sih gini, Repri bilang Repri seorang vlogger ya, itu satu. Vlogger itu berbeda. Kenapa Repri bilang berbeda? Vlogger itu lebih bebas. Vlogger itu bebas mengekspresikan apa yang dia ingin tonjolkan, ingin share, ingin tampilkan. Dan memang di sini Repri bikin channel ini sebenarnya bukan buat politik atau apa, enggak. Repri bikin channel ini buat men-share
men-share ke kalian, untuk informasi ke kalian. Banyak dari kalian yang cari kualitas, karena memang kualitas yang pasti kalian cari gitu loh. Jadi kalian pengen membeli suatu barang, itu kalian nggak bisa hanya dengan melihat spesifikasi, tapi kalian buta akan kualitasnya. Dan kalian ngelihat reviewer itu nggak detail, dia menunjukkan mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang apa. Mereka hanya secara garis besar, dan semua reviewer itu sama. Jangan kata Repri nggak nonton reviewer. Repri banyak dapat kritik, hinaan, cemooh. Oh, Lei, kamu coba reviewer sebelah gini. Ya, Repri lihat, dan memang reviewer itu nggak ada sedikit pun yang mengatakan, menilai secara detail. Anggap aja seperti video recording, nggak pernah reviewer ngatain atau mungkin menilai video recording, karena sebenarnya itu penting loh bagi sebagian orang, terutama bagi Repri, apalagi bagi kalian juga yang memang sebagai YouTuber juga. Repri penting banget video recording. Gimana Repri mau bikin video kalau video kamera depan HP itu punya penyakit, kadang gelap kadang terang? Coba pikir dari sana. Banyak orang yang mencari kualitas, banyak orang yang perlu informasi akan kualitas, bukan hanya semata-mata melihat spesifikasi. Jadi itu terserah kamu aja, Made. Kamu nggak suka, ya sudah, jangan kamu tonton. Ya, buat Olin dan Rudy Bojes ini kayaknya memang hitter banget ya. Gak tahu juga sih, Repri sebenarnya introspeksi diri juga sih sebenarnya. Apakah Repri pernah salah dengan Rudy ini? Apakah pernah Repri menghina Rudy atau apa? Cuman ya nggak tahu lah, Repri nggak kenal juga sama mereka, sama si Rudy atau gimana. Cuman namanya hitter ya gimana lagi ya. Kemudian buat si Olin ini gimana ya, reviewer. Repri bukan reviewer, Repri vlogger. Di sini Repri ada bikin konten selain review HP. Jadi dia ngomen, wah reviewer bangkrut. Aku sebenarnya bukan bangkrut sih, sebenarnya memang apapun aku suka konten ini, aku bakal bikinkan dan buat share ke YouTube aku. Bukan karena aku kehabisan HP apa. Sebenarnya HP itu banyak kok, bejibun itu HP yang perlu mau aku review. Cuman ya karena memang ya bosan juga, aku perlu sesuatu yang berbeda, karena memang aku bukan reviewer juga. Itu aja sih. Ya, ini si sales Oppo ya, komentar banyak banget. Dia provokasi banget. Sebenarnya itu tergantung masyarakat aja sih menilainya seperti apa. Cuman di sini Repri bikin compare itu bukan karena kehendak Repri juga, karena memang kehendak kalian juga. Kalian yang request, bang ini dengan ini dong, biar aku pengen beli yang mana, ya aku buatin. Bang aku pengen ini, aku pengen gimana, ya aku buatin. Bukan karena aku pengen ini laku, aku pengen ini nggak laku, nggak penting juga kan, gitu loh. Coba pikir, ngapain juga aku ngejelek-jelekan brand orang? Ngapain juga aku ngejelekan? Aku bukan pegawai dia, aku bukan rival dia. Ngapain aku jelek-jelekin orang? Gitu loh. Hidup itu nggak usah jelek-jelekin orang. Itu saja sih kalau prinsip aku. Jadi aku nggak terlalu ngurus. Lagian di situ aku bikin karya, nggak ada aku menghina orang, nggak ada aku menjelek-jelekan orang. Aku di sana menunjukkan kualitas, dan biarlah viewer, pemirsa sendiri yang menilai bagaimana kualitasnya. Itu aja. Dan itu terserah aja sih, namanya sales ya mati hidup dia bakal mendukung habis-habisan. Kalau nggak capai target dia bakal kena potong. Kena potong, nggak dapat insentif mungkin ya, aku nggak ngerti juga sih karena aku bukan sales. Oke, itu aja sih buat ini. Semangat ya, walaupun itu semangat buat pekerjaan kamu, tapi jangan toksik juga lah dengan orang ya. Kasihan orang sakit hati, kamu yang dapat dosanya. Oke, next. Nasi bungkus. Oke, di sini sebenarnya enggak gimana ya. Memang kalau banyak sih Repri baca komen-komen kayak ini, sebenarnya ya sakit hati sih Repri. Gimana ya? Cuman ya namanya orang, kalau kita pengen maju ya kita harus sakit dulu, disakitin orang. Kalau kita nggak maju, nggak kerja keras, ya nggak bakal maju hidup kita. Ya itu sih. Jadi gimana ya? Aku di sini nggak ada menjelekkan loh. Adakah aku mengatakan oh Oppo itu jelek? Enggak. Adakah aku mengatakan oh ini bagus daripada ini? Enggak. Aku hanya menunjukkan kualitas. Coba kalian lihat seksama dari
compare aku atau mungkin video apa. Di situ aku hanya mengatakan ini terlihat seperti ini terlihat lebih seperti ini. Aku tidak ada mengucapkan jelek karena kalian sendiri yang menilai. Aku hanya menunjukkan kualitasnya seperti apa. Jadi nggak ada sedikit pun aku bagaimana. Dan kemudian buat si Oka ya, Oka mantap ini sales juga, sales memang fix dia sales. Dia nge-spam banget, banyak banget dia nge-spam di mana-mana, di hampir di semua videoku dia nge-spam sampai yang ngurus channel aku diblokir aja nih manusia biar nggak toxic banget, ngerisihin. Jadi dia doang ngomen. Jadi ya terserah kalian aja sih kata aku, karena yang ngurus kan bukan aku. Oke, ini buat Agus ya, Agus PW. Oke, thank you banget ya supportnya ya. Ya memang seperti itulah. Kalau kita pengen besar ya kita harus dihina dulu, kita harus dicaci dulu, kita harus dihina. Karena Repi tahu mereka-mereka yang sudah besar itu awalnya pasti dihina semua. Setelah mereka sudah besar, baru yang ngina-ngina itu malu sendiri dengan diri mereka, malu sendiri dengan diri mereka pribadi, karena orang yang mereka hina sudah sebesar sekarang gitu loh. Jadi tapi nggak terlalu gubris sih, mereka mau menjelekkan, mereka mau membandingkan, ya itu hak mereka, karena ya mungkin itu pekerjaan mereka buat membandingkan orang atau mungkin menghina orang. Itu memang pekerjaan dan suatu passion mereka. Ya di situ ada beberapa orang ya, jadi kalian bisa baca sendiri tuh komen-komennya. Jadi kalau menurut Repri, ya Oka itu memang positif, dia sales, dia nyepam di mana-mana tuh, nyepam banget tuh seperti kata Aditya. Mungkin Aditya ini termasuk orang yang geram banget mungkin ya, karena mungkin Oka terus oke mantap terus yang nongol di mana-mana aja. Bukan ya, Repi di sini bukan bermaksud buat menjelekkan atau mungkin memiralkan dia atau mungkin menyuruh kalian buat balik menghujat dia, enggak. Karena itu hak mereka gitu loh, itu hak mereka dan memang itu salah satu dari tugas mereka. Kalau mereka nggak capai target, mereka nggak dapat insentif, itu aja. Jadi Repi memaklumi aja bagaimana kerasnya mereka memperjuangkan brand mereka sedikit gini gimana. Cuman yang namanya Repi jujur terus terang, Repi memang jadi ancaman sebenarnya bagi mereka, karena Repi menunjukkan kualitas yang sebenarnya itu. Jadi kalau kayak endorsement, mungkin endorsement itu menonjolkan gini, reviewer itu rata-rata menonjolkan kelebihan, jarang mereka menonjolkan kekurangan, itu jarang. Tapi kalau Repri, apapun Repri apa adanya, ya seperti inilah fotonya. Sekali ini pokoknya Repri bikin seadil-adilnya, Repri Repri tonjolkan, dan kemudian Repri deskripsikan sejelas-jelas ini seperti apa dan lain sebagainya. Karena memang Repri berfokus pada kualitas. Jadi mungkin ini suatu ancaman bagi mereka, mungkin karena mereka mengetahui dia punya kekurangan di situ dan Repri mempublikasikannya. Jadi ya itu mungkin ancaman bagi si Oka. Jadi ya oke, ini ya nyepam banget gitu loh. Jadi ya wajar aja. Oke, gitu aja sih buat teman-teman. Thank you ya buat teman-teman yang komen-komen itu ya. Buat Aditya thank you juga. jangan emosi ya, oke. Oke, ini buat Pino G Bastian Gadungan. Nggak tahu kok ini aslinya gimana, tapi nama artis dipakainya. Ya, gatel-gatel, aduh. Ya mungkin dia ini bercanda aja ya, cuman alhamdulillah ya Repri megang HP Cina nggak gatel. Repri nge-review HP Cina sering nggak gatel tangan Repri ya. Jadi jangan terlalu dibawa ini aja ya, santai aja kita. Oke, Pino G Bastian, thank you buat sudah komen ya. Oke, next ya. Ini buat Arif ya, Arif ya. Ya mungkin banyak ya orang, kalau orang dapat komen kayak ini ya apa ya, nyesek dan sakit hati atau apa. Cuman ya Repi biasa aja sih. Gini loh, mau bagaimanapun Repi buat beri tips nih buat teman-teman ya. Mau bagaimanapun fisik kita, mau bagaimanapun apa yang kita miliki, itu kita wajib mensyukuri. Jadi misalnya kita diberikan seperti ini, kita jangan sakit hati sama diri kita sendiri. Itulah jati diri kita. Kita cacat, kita harus mensyukuri kita masih diberi kehidupan. Kita seperti ini, kita jelek,
jelek, gatain orang atau gimana, atau apa ngondek atau semana, syukuri, karena itu sudah diberikan, itu sudah digariskan kita, dan kita nggak bisa merubah. Kita nggak bisa ngerubah sikap kita nggak bisa ngerubah sesuatu yang memang nggak bisa dirubah. Itu nggak mungkin kita menyesalinya. Yang ada itu, kalau kita nyesalinya adanya stres aja. Jadi buat teman-teman misalnya seperti ini, sering dapat hal seperti ini, komen seperti ini, atau mungkin ejekan seperti ini, cobalah kalian berusaha untuk mensyukuri diri kalian, karena banyak orang di luar sana yang tidak seperti kita, tidak sempurna seperti kita, dan lain sebagainya. Itu aja sih pesan Repi buat kalian ya. Next. Oke, buat Praditya Adit, ya kayaknya Repi benci banget ya. Enggak sih, benci itu benci karena apa gitu loh. Kok Repi katain benci sama Oppo? Lagian benci itu karena apa gitu loh. Gini loh, Repri itu bikin konten itu buat nonjolin kualitas. Ya udah, ini kualitasnya seperti ini kualitasnya seperti ini. Ya udah, bencinya tuh dari mana gitu loh. Aku nggak pernah, kalau kita benci dengan seseorang itu pasti karena orang-orang yang kita benci itu menyakiti kita. Sedangkan Repri nggak merasa pernah disakiti oleh brand Oppo. Repri nggak pernah mereka sakiti, mereka baik kok sama Repri. Ini mungkin hampir sama seperti dia nih, alay, muka jelek atau gimana ya. Kalau aku dapat cacian seperti itu, aku hanya bisa berkomentar seperti ini. Syukur alhamdulillah. Kenapa aku bilang syukur alhamdulillah? Aku masih punya wajah. Bener nggak? Banyak loh orang yang punya kekurangan. Maksudnya gini, orang yang bibir sumbing gitu ya, orang yang mungkin ada matanya kenapa, hidungnya kenapa, tapi mereka bisa survive gitu loh. Dan aku, Repri, terus terang Repri diberi sempurna, muka aku sempurna, aku punya mata, bisa melihat, aku punya hidung, aku punya mulut, dan lain sebagainya. Jadi itu terserah orang aja menilainya. Cuman yang penting aku bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan dan kesempurnaan yang sudah aku miliki. Jadi aku nggak terlalu memperdulikan masalah ini ya. Anggap aja mungkin dia itu tampan banget gitu ya, sampai dia mengatakan aku jelek seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kemudian di komentar di bawahnya itu terlalu apa ya, itu masih kesan-kesan dia masih membandingkan aku sama reviewer ya. Mungkin seperti di awal, aku bukan reviewer, aku vlogger ya. Oke, jadi kayaknya cukup sekian dulu ya. Mungkin minggu depan atau mungkin minggu lusa Repri bakal bikin video serupa seperti ini lagi, karena memang Repri enggak membalas komen langsung. Jadi Repri bakal membalas komen-komen kalian lewat video ya. Jadi misalnya kalian yang pengen tahu komentar atau balasan Repri dari kalian bisa tonton dan ikutin terus video-video ini ya, video Repri menjawab pertanyaan kalian. Oke, thank you buat semuanya. Sekian dari Repri, semoga bermanfaat aja buat kalian dan banyak pelajaran yang bisa kalian ambil.